Di sebuah sudut terpencil Kekaisaran Romawi di kota Filipi, sebuah kisah luar biasa tentang iman dan keajaiban akan terungkap. Ini adalah kisah tentang bagaimana harapan bisa bersinar paling terang di tempat yang paling gelap, mengubah keputusasaan menjadi kemenangan. Mari kita selami kisah Paulus dan Silas, sebuah kesaksian abadi tentang kekuatan pujian yang mengguncang dasar-dasar bumi. Di bawah langit malam yang pekat, Paulus dan Silas diseret tanpa ampun. Tubuh mereka yang penuh luka dan berdarah terasa perih saat digiring menuruni tangga batu yang dingin, menuju bagian penjara yang paling dalam dan paling ditakuti. Udara di sana terasa pengap dan lembab, hanya diterangi oleh beberapa obor yang berkelip redup, menciptakan bayang-bayang menakutkan di dinding batu yang basah. Suara tetesan air yang jatuh terus-menerus menjadi musik latar yang suram bagi keputusasaan para narapidana. Dengan kasar, kaki mereka dipasung pada balok kayu yang berat. Setiap gerakan menimbulkan rasa sakit yang menyiksa. Di sekeliling mereka, tatapan kosong para tahanan lain menjadi saksi bisu dari penderitaan yang telah lama mereka alami. Kegelapan ini bukan hanya kegelapan fisik, tetapi juga kegelapan jiwa yang mengancam menelan semua harapan. Di tengah keheningan yang hanya dipecah oleh erangan kesakitan dan desaan putus asa, Paulus dan Silas saling berpandangan. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibir mereka yang terluka. Sebaliknya, mereka menundukkan kepala dan mulai berdoa dengan khusyuk, menyerahkan nasib mereka ke tangan Tuhan. Perlahan, dari sudut yang paling suram itu terdengar suara lirih. Mereka mulai menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Awalnya pelan dan serak, namun seiring waktu nyanyian mereka menjadi semakin kuat, penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Melodi surgawi itu merambat ke seluruh penjara, memecah keheningan yang mencekam. Para tahanan lain yang semula terbaring dalam kepasrahan, kini mengangkat kepala mereka. Wajah mereka yang tertegun menoleh ke arah sumber suara. Nyanyian itu menjadi satu-satunya cahaya. Sebuah melodi harapan yang mulai menyalakan kembali percikan iman di mata mereka, yang telah lama redup. Tepat saat tengah malam, ketika pujian mereka mencapai puncaknya, sebuah kekuatan dahsyat mengguncang penjara itu sampai ke fondasinya. Tanah bergetar hebat, dinding-dinding batu berguncang seolah akan runtuh, dan debu berjatuhan dari langit-langit seperti salju kelabu. Para tahanan berteriak ketakutan, mengira akhir hidup mereka telah tiba. Kemudian dalam sekejap terdengar suara dentang logam yang keras dan serempak di seluruh penjara. Secara ajaib, semua pasungan yang membelenggu kaki para tahanan terlepas dengan sendirinya. Pintu-pintu sel yang terbuat dari besi berat terbuka lebar. Gempa bumi tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang jauh lebih mengejutkan daripada gemuruh sebelumnya. Namun tidak ada satupun tahanan yang mencoba melarikan diri. Mereka semua terpaku di tempat, terpesona oleh keajaiban yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Kepala penjara yang panik terbangun oleh guncangan itu. Dengan obor di tangan, ia berlari ke dalam penjara dan hatinya hancur melihat semua pintu terbuka. Mengira para tahanan telah melarikan diri, dan ia akan menghadapi hukuman mati. Ia menarik pedangnya, siap untuk bunuh diri. Tetapi dari dalam kegelapan, Paulus berseru, "Jangan celakai dirimu. Kami semua masih di sini." Kepala penjara itu gemetar. Ia menyuruh bawahannya membawa lebih banyak penerangan. Di tengah reruntuhan kecil penjara, ia melihat semua tahanan masih di tempatnya. Dengan rasa takjub dan takut, ia menghampiri Paulus dan Silas, lalu berlutut di hadapan mereka dan bertanya, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Malam itu seluruh keluarganya menerima kabar baik dan dibaptis. Adegan berakhir dengan kepala penjara yang dengan lembut membasuh luka-luka Paulus dan Silas. Sebuah tindakan yang melambangkan transformasi hatinya dari kegelapan menuju terang, dari penjaga yang kejam menjadi saudara dalam iman. Jangan lupa untuk follow kisah inspiratif seperti ini. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga.